Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sonia Fareka. Saya akan menjelaskan apakah kita bisa tetap meraih malam Lailatul Qadar di rumah saja tanpa iktikaf di masjid. Jawabannya insya Allah bisa. Iktikaf di masjid pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan adalah salah satu cara dan potensial menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah guna meraih malam Lailatul Qadar. Namun, ikhtikaf bukan satu-satunya cara meraih Lailatul Qadar. Sebab rukun ikhtikaf itu ada dua. Yang pertama itu niat taqarrub, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiam di masjid. Maka dengan berniat dan tekad untuk iktikaf di masjid, namun karena terhalang wabah virus COVID-19 ini, sehingga kita lakukan di rumah saja dan dengan menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan beragam ibadah seperti dengan memperbanyak sholat mulai yaitu tahajud. Sholat tahajudnya itu harus diperbanyak. Yang kedua, tilawahnya atau mengajinya, mengaji baca Qur'annya, terus zikirnya, sedekahnya, dan doa-doa yang bisa memudahkan kita tetap mendapatkan pahala iktikaf di masjid. Sebab Nabi SAW berkata, maka barang siapa yang berkeinginan kuat melakukan suatu kebaikan, namun tidak melakukannya seperti terhalang wabah atau lainnya, Allah akan tetap mencatat di sisinya sebagai kebaikannya yang sempurna. Selain itu, masih ada beberapa tips dan langkah lain untuk meraih Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, mengenal hakikat Lailatul Qadar. Maka Al-Qadar adalah at-tazim, artinya malam yang penuh keagungan dan keistimewaan, sehingga orang yang melakukan atau menghidupkannya memiliki keagungan dan keistimewaannya. Dan juga at-tadyiq, yaitu dirasakan mengetahui kepastian waktunya, atau karena bumi disesaki oleh para malaikat, diatur pada malam itu semua urusan sepanjang masa. Adapun keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran pengagungan Allah terhadap dengan firman-Nya, disifati sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, turun oleh malaikat, dan malaikat Jibril membawa berkah dan rahmat, penuh keselamatan, kesejahteraan, sehingga setan tidak dapat berbuat buruk kepada kita. Dijelaskan segala urusan dan penuh hikmah seperti hidup, mati, rezeki, untung rugi. Itu waktu Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, maka para hambanya bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Hanya saja Nabi SAW memberitakan bahwa kemungkinan besar hal itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan lebih besar lagi kemungkinannya di malam-malam ganjil. Dan dari malam-malam ganjil itu, malam ke-27 lebih besar lagi kemungkinannya. Bahkan Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah tentang ini. Yang kedua, menata niat dalam menggapai malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, melipat gandakan kesungguhan dari malam-malam sebelumnya. Keempat, menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab jika pada 20 hari
pertama 20 hari pertama bulan suci Ramadan, beliau masih mencampur sholat dan tidur. Namun pada 10 hari terakhir beliau menghidupkan mayoritas malamnya dengan ibadah dan menyedikitkan tidurnya. Kelima, membangunkan keluarga. Rasulullah SAW memuji suami istri yang selalu bekerja sama dalam taat kepada Allah sebagaimana sabdanya, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam menunaikan sholat tahajud dan membangunkan istrinya. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabatnya. Disebutkan dalam kitab Al-Muwattah karya Imam Malik bahwasannya Umar bin Khattab mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud, begitu memasuki separuh malam baru beliau membangunkan keluarganya untuk menunaikan sholat dengan mengatakan kepada mereka, sholat, dan membaca ayat 132 dalam surat Toha yang artinya adalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Yang keenam, menjauhi istri agar dapat konsentrasi beribadah. Penjelasannya maksudnya begini, hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti diceritakan oleh Aisyah. Dahulu Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan atau bulan suci Ramadan, menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya, dan mengikatkan dengan erat sarungnya. Yang ketujuh, mengakhirkan makan sampai sahur. Kedelapan, mandi di antara maghrib dan isya. Kesembilan, berdoa. Sebagai hamba Allah, kita hanya berkewajiban berusaha. Akhirnya hanya Allah lah yang menentukan, namun Allah menjanjikan bahwa hidayah, taufik dan pertolongannya akan diberikan kepada para hambanya bersungguh-sungguh dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Karena itu, selain dengan usaha-usaha lahir di atas kita, juga harus melakukan usaha batin, diantaranya dengan berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk mengganggapi malam Lailatul Qadar. Dan selama menghidupkan malam-malam itu dengan sholat, tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran, zikir, dan sedekah, kita juga banyak memperbanyakkan doa kita. Di antara doa yang selalu kita baca di malam-malam itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasannya ya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.